Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya Vika hadir kembali untuk Anda di program podcast Diskominfo. Untuk kali ini kami hadirkan narasumber dari Perpustakaan Kabupaten Karawang, di mana sudah hadir dua narasumber kita pagi hari ini, alhamdulillah, yang akan berbagi informasi terutama untuk kita semua. Di samping saya ada Ibu Rina Herawati Esos selaku Kabid Perpustakaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Enjing Ibu Wilujeng Saum. Alhamdulillah. Dan di sampingnya ada Bapak Yusuf Ranggawe SS. Beliau adalah pustakawan ahli media. Terima kasih sudah hadir, Pak. Alhamdulillah. Dan kita jumpa lagi Ibu di podcast Diskominfo Kabupaten Karawang. Untuk kali ini kita akan berbicara tentang peran perpustakaan ya Bu ya dalam mendukung program 100 hari kerja Bupati Karawang terpilih 2025-2030. Ya, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebagaimana tentunya yang kita ketahui bersama, alhamdulillah pada tanggal 20 Februari 2025 Kabupaten Karawang sudah memiliki pemimpin baru untuk 5 tahun ke depan, yaitu Bupati Karawang Bapak Haji Ayub Saifullah SE dan Wakil Bupati Karawang Bapak Haji Maslani yang akan bekerja untuk Karawang maju dengan visinya yaitu menuju Karawang maju berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Untuk itu salah satu OPD kali ini hadir memberikan penjelasan untuk kita semua bagaimana mereka mendukung program sehati ini. Baik, Ibu, perpustakaan ini adalah dimana ketika kita mendengar kata perpustakaan, di dalamnya tentu ada banyak buku dan literasi pentingnya yang akan membuka wawasan kita. Oke, sebagaimana tagline-nya ya. Oke, level up your life, betul Bu ya. Luar biasa. Ini kalau boleh tahu maksudnya apa ini? Boleh Pak Yusuf jelaskan tentang tagline-nya level up your life? Perpustakaan mempunyai moto seperti itu, dengan artian bahwa dengan literasi itu berarti kita mempunyai kedalaman pengetahuan, dan dengan kedalaman pengetahuan itu jadi meningkatkan kehidupan kita, baik itu dari segi wawasan pengetahuan maupun dari segi ekonomi. Nah, soalnya nanti kaitannya dengan apa yang namanya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Mungkin seperti itu. Oke. Perpustakaan di era digital tentunya juga harus mampu mengimbangi perubahan zaman ya, terutama di saat ini semua hal butuh internet barangkali ya. Dengan dukungan internet ini akan lebih memudahkan orang untuk mengakses, termasuk juga dari dinas perpustakaan barangkali Ibu ya. Dan berkait dinas arsip dan perpustakaan karena terhubung dengan dinas arsip ya. Baik, dan untuk program sehati ini kembali bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2025-2030 menetapkan program di 100 hari pertamanya, yaitu sehati dengan membuat beberapa program prioritas. Nah, salah satunya adalah dari ini tuntutan untuk dinas arsip dan perpustakaan. Ini seperti apa ini dukungannya ya? Ada yang dimaksud dengan perpustakaan sekarang itu yang katanya harus dimiliki oleh setiap desa, betul Ibu? Iya. Nah, itu dia. Mungkin bisa dijelaskan Ibu apa yang dimaksud dengan satu desa satu perpustakaan. Terima kasih Davika. Kami dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang, khususnya dari bidang perpustakaan, untuk program
100 hari kerja Bupati dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang berencana mengembangkan pemasangan spot baca di setiap desa dengan mengusung slogan yaitu satu desa, satu perpustakaan digital. Dan program ini dikembangkan dalam rangka mendukung 100 hari kerja Bupati yang bertujuan untuk memperluas akses literasi masyarakat, terutama masyarakat desa, dengan menyediakan fasilitas perpustakaan yang berbasis digital berupa spot baca yang dapat diakses oleh semua kalangan. Mungkin untuk memudahkan layanan kami itu kepanjangan dari perpustakaan itu sendiri. Ini ada semacam inovasi baru ya Bu ya. Kalau dulu barangkali salah satu kegiatan dari perpustakaan itu kan keliling kecamatan atau desa dengan menggunakan kendaraan apa tuh namanya? Perpustakaan keliling itu pun masih tetap berjalan gitu. Masih tetap berjalan ya, kayak sepeda motor, Ya. tapi dimodifikasi sedemikian rupa begitu ya, melayani masyarakat dengan menawarkan buku-buku bacaan gitu ya. Nah sekarang lebih ke digital barangkali begitu. Ini pengembangan baru dari kami. Kalau untuk perpustakaan keliling memang masih tetap berjalan untuk kunjungan ke sekolah. Kami mempunyai 3 unit kendaraan perpustakaan keliling untuk ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah masih tetap berjalan ya Bu Masih ya. tetap berjalan. Oke, sejauh ini bagaimana sih animo masyarakat tentang perpustakaan? Pak Yusuf mungkin bisa dijelaskan. Karena tentu saja ini sesuatu hal yang penting karena di situ di dalamnya kan ilmu ya. Semua hal. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa, semua hal tentunya harus dibekali dengan ilmu pengetahuan baru action begitu ya. Namun mirisnya perpustakaan ini agak-agak jarang eksis gitu ya. Bagaimana ini Pak perkembangan perpustakaan saat ini Pak? Ya baik. Kebetulan saya juga baru bergabung dengan Perpustakaan Kabupaten Karawang itu dari tahun 2021 awal. Awal. Jadi untuk 2021 ke bawah itu saya tidak terlalu tahu persis. Tapi yang pasti dari 2022 semenjak kita mendapatkan bantuan dana alokasi khusus dari pusat, kemudian di tahun 2024 kemarin kita juga dapat bantuan lagi. Itu pengunjung yang biasanya rata-rata per hari itu 15 sampai 30 orang. Sekarang minimal itu Ada peningkatan. 150 per orang. Jadi per hari itu jadi ada kenaikan yang sangat signifikan. Kemudian mungkin karena mungkin sebagian masyarakat belum terlalu paham tentang perpustakaan Kabupaten Karawang karena letaknya sendiri yang berada di dalam kompleks yang Islamic Center yang agak ke belakang gitu. Jadi kalau mojok gitu ya? Ya terlalu mojok lah. Nantinya kami berharap dari pemerintah daerah kami bisa memiliki gedung yang representatif tentunya karena dibandingkan dengan daerah seperti Purwakarta, kemudian Subang, itu mereka sudah mendapatkan atau mempunyai gedung yang yang bagus, meskipun itu dari bantuan dari pusat, tapi itu merupakan suatu kemajuan bagi daerah Purwakarta dan Subang itu. Nah, Karawang tinggal actionnya gimana nih, terutama dari pemerintah daerahnya. Kalau pusat itu mereka sudah mengalokasikan sebenarnya, cuma tergantung will dari pemerintahan kita sendiri. Mungkin itu. Kalau untuk animo masyarakat sih dari tahun 2022 sampai 2024 kemarin itu kita buktikan dengan yang namanya tingkat kegemaran membaca masyarakat. Dari tahun 2022 sampai 2024 itu ada kenaikan beberapa poin, tapi masih dalam kategori sedang, tidak tinggi, gitu. Tapi itu sudah cukup. Oke, baik Pak. Mungkin untuk lebih bagaimana cara meningkatkan kembali animo masyarakat, nanti perlu sharing, perlu curhat sama Bapak Bupati Pak. Sekaligus dalam upaya mendukung program sehati ini juga begitu ya. Nah,
terkait dengan itu, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya program ini dalam 100 hari kerja Bupati, Ibu? Jadi kami mengembangkan satu desa, satu perpustakaan digital itu tidak plok ke perpustakaan atau ke desa yang belum mempunyai perpustakaan. Tapi kami akan kembangkan di beberapa desa yang memang awalnya sudah memiliki perpustakaan yang manual. Jadi di situ ada pilihan, baik cetaknya ada maupun yang digitalnya gitu ya. Kemudian mungkin tantangannya adalah untuk perpustakaan digital ini kan bentuknya itu seperti spot baca, jadi butuh koneksi internet. Nah, untuk koneksi internet mungkin kita koordinasi dengan dinas-dinas terkait ya, seperti Diskominfo atau DPMD kalau tidak salah. Karena kami hanya menyediakan spot bacanya saja, tetapi untuk jaringan internet, karena itu harus dipasang jaringan internet, kami tidak menyediakan. Oke, lokasinya di mana itu, Pak, rencananya? Lokasi rencananya di Desa Barubuk, kemudian di Desa Warung Bambu ya. Untuk yang pertama ini di Ya, Desa Barubuk, Barubuk ya, Kecamatan Jatisari. Jatisari. Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur. Di dua desa ini dijadikan percontohan Percontohan. begitulah ya. Dan lokasi itunya sendiri di balai desanya ya. Taman bacaan itu sendiri. Iya, spot bacanya. Spot baca, oke, spot baca. Karena kebetulan Barubuk sama Warung Bambu itu berdekatan dengan sekolah, Iya, lingkungan sekolah. lingkungan sekolah. Oke. di Barubuk Jadi ada pertimbangan SD. itu ya. Betul. Seperti apa sih, Pak, sebenarnya untuk bisa mengakses apa tadi namanya spot bacaan di desa itu? Ini bentuknya basisnya apa sih? Berbasis aplikasi web? Aplikasi. Oh, Aplikasi. oke. Jadi untuk spot baca ini sebenarnya di dalamnya itu kita menyediakan koleksi-koleksi buku dalam bentuk digital. Kemudian ketika masyarakat misalnya men-scan QR code yang dipasang di papan itu, jadi secara otomatis masyarakat langsung bisa akses buku-buku yang ada di situ tanpa harus pendaftaran atau segala macam. Tapi ini direct langsung. Lebih mempermudah ya, Bu, ya? Lebih mempermudah. Kemudian tetapi harus diperhatikan bahwa jarak maksimal yang bisa untuk mengakses spot baca itu sekitar 200 meter dari spot yang dipasang. Daya jangkaunya itu ya? Iya, jadi kalau keluar misalnya dalam radius 200 meter itu otomatis hilang. Jadi tetap harus ada di situ kalau mau akses spot baca digital itu. Di area 200 meter itu? 200 meter, betul. Spotnya seperti apa sih tempatnya, Pak? Ini harus dibuat semenarik mungkin dong ya? Iya, kalau spot baca sih bisa defaultnya seperti yang ada di kebanyakan. Cuma untuk misalnya kalau kita menginginkan ada desain tersendiri itu bisa custom. Jadi lebih menarik gitu lah. Ada Buat sedemikian rupa menariknya nanti mungkin di dalamnya mungkin ada terlebih dahulu mungkin bisa ada selayang pandang tentang Kabupaten Karawang, kayak seperti itu. ini terkonsep ya? Iya, terkonsep. Ya boleh kayak kafe gitu lah. Pokoknya dibuat Atau lesehan gitu ya? Iya. Semenarik mungkin supaya pengunjung betah juga gitu ya. Betul. Dan ini kapan nih mulai launchingnya nih, Bu? Mei rencananya. Jangan maybe yes maybe not ya. Insya Allah Mei. Bu. Insya Allah Mei. Mei ya. Oke. Yang pasti masih di 30 100 hari ya, 100 hari Kurang kerja. lebih 3 bulan ke depan. Oke. 3 bulan karena apa? Tidak dimulai dari sekarang karena butuh persiapan. Untuk persiapan. Betul. Mempersiapkan desainnya, mempersiapkan isinya. Ada kendala nggak sih, Bu, kira-kira? Kalau Ya udah. kalau kendala sih pasti ada ya, karena tidak semua masyarakat itu familiar dengan koleksi digital. Kemudian juga untuk mengakses spot baca itu kan butuh perangkat, butuh gadget.
Kalau untuk ukuran Gen Z atau seumuran berapa gitu ya, itu pasti punya HP kan. Tapi kalau misalnya yang di umur berapa gitu, itu kan tidak mesti punya HP. Iya, nah ini yang tidak punya handphone nih seperti gimana ini Pak? Fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan apa itu? Seperti apa? Itu kaitan dengan kebijaksanaan penganggaran mungkin. Kalau misalnya ada apa penganggaran yang cukup untuk pengadaan peralatannya, untuk aksesnya, ya nanti kita coba melaksanakannya. Cuma kalau misalnya belum, mungkin ya kita kolaborasi dulu sama bisa dengan pemerintahan desa itu sendiri, atau misalnya dengan Diskominfo. Disiapkan gadget-gadget Iya. atau apa begitu. Ini kan berkenaan dengan apa IT gitu ya. Iya. IT. Perangkat elektroniknya harus mendukung misalnya Betul. seperti ini barangkali. Itu bisa. Notebook. Oke, jadi masih dalam tahap perencanaan begitu ya. Sampai sejauh mana saat ini perencanaannya ini? Menyiapkan konsep yang memang harus segera direalisasikan. Iya. Tentunya untuk pemasangan spot baca ini dalam rangka satu desa satu perpustakaan digital, kami akan sesuaikan dulu terutama kontennya, Bu. Misalnya konten yang sesuai untuk masyarakat di Desa Baurumbung itu seperti apa? Apakah berbentuk misalnya lebih ke keterampilan, karena setahu kami Desa Baurumbung itu PKK-nya sangat aktif ya. Untuk masyarakat ada pelatihan khusus nggak Bu, atau pengelola desa begitu yang dalam mengoperasikan perpustakaan? Atau memang di situ ada SDM atau petugas dari perpustakaan yang ditempatkan, atau seperti apa ini pelaksanaan? Untuk petugas atau pengelola perpustakaan itu sendiri sampai saat ini di kedua desa itu yang nanti akan menjadi percontohan untuk spot baca ke depannya, sudah terbentuk perpustakaan desa dan otomatis sudah ada pengelola perpustakaannya, baik di Desa Baurumbung ataupun di Desa Warumbung itu sendiri. Nah, untuk spot baca ini insya Allah sebelum nanti kita pasang di kedua desa tersebut di bidang perpustakaan itu sendiri, khususnya di perpustakaan umum daerah, mungkin kita akan demo atau mungkin apa ya istilahnya itu, Sosialisasi. ya sosialisasi berikut mungkin cara praktek penggunaannya aplikasi spot baca tersebut. Mungkin nanti kita akan mengundang teman-teman dari Surada juga untuk ke perpustakaan untuk menyaksikan dan kita sama-sama mencoba aplikasi spot baca itu. Untuk dapat mengedukasi masyarakat juga bagaimana penggunaan dari spot baca digital ini ya, begitu. Harapan kami ke depannya ya, untuk masyarakat Kabupaten Karawang, kunjungilah perpustakaan umum daerah Kabupaten Karawang. Perpustakaan umum daerah Kabupaten Karawang sekarang lebih nyaman, koleksi bukunya pun lebih banyak. Kami tunggu kehadirannya. Ya. Pak Yusuf barangkali. Kalau dari saya coba mengutip kata-kata bijak ya tentang literasi, bahwa literasi itu membawa kita untuk bermimpi, dan perpustakaan itu memberikan alat untuk mewujudkan impian tersebut. Itu mungkin. Oke. Satu desa satu perpustakaan, yang mana nanti insya Allah akan di launching di Desa Baurumbung di Kecamatan Jatisari, dan desa satu lagi Warung Bambu di Kecamatan Karawang Timur. Oke, banyak hal tadi sudah dijelaskan Ibu Rina dan Pak Yusuf masih tentang rencana program satu desa satu perpustakaan. Tentunya di dalamnya ada konsep bagaimana perpustakaan bisa melayani dengan sebaik-baiknya dan masyarakat dapat memberikan kemudahan begitu untuk siapapun para pengunjungnya. Ini berkaitan sekaligus juga berkaitan dengan dunia digital.
yang saat ini sudah tidak asing lagi untuk masyarakat tentunya Bu ya. Oke, supaya lebih luas begitu ya perpustakaan. Tidak harus baca buku, yang kadang buku itu kan perlu perawatan khusus ya. Melihat tebal tipisnya buku saja, kalau yang tidak memiliki minat tuh rasanya sudah malas duluan ngelihat bukunya. Tapi dengan dunia digital seperti sekarang ini, penyajian literatur itu bisa lebih menarik ya Bu ya. Oke. Dan kami masih ingin tahu Bu, bagaimana program Satu Desa Satu Perpustakaan ini dapat meningkatkan literasi begitu ya. Minat tadi kan salah satunya sudah disampaikan tadi di awal oleh Pak Yusuf, dan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat desa. Supaya tentunya lebih melek informasi. Ibu atau Bapak boleh. Untuk mengembangkan minat baca di suatu masyarakat desa itu sebenarnya dibilang sulit, emang sulit. Dibilang mudah, ya emang nggak mudah gitu. Tapi untuk merubah suatu kebiasaan masyarakat itu kan harus pelan-pelan ya, tidak bisa kita langsung menjadi seperti yang kita harapkan. Tapi yang pasti begini, kami dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang untuk menumbuhkan literasi masyarakat di suatu daerah, salah satu program yang kami tawarkan itu pertama seperti tadi yang disampaikan, kita akan mengembangkan spot baca dalam rangka Satu Desa Satu Perpustakaan Digital. Kemudian juga kami sebenarnya punya program perpustakaan keliling. Itu kita mempunyai, untuk saat ini kita punya 3 armada mobil pintar. Itu bisa didatangkan kapan saja. Masyarakat kalau misalnya mau kita ada kunjungan ke daerahnya, mangga silakan, dibuatkan surat permohonan. Kemudian juga selain 2 itu, kita juga punya yang namanya sosialisasi TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Masyarakat yang ada di suatu pedesaan, terutama yang misalnya pedesaannya PKK-nya aktif, itu biasanya kita libatkan dalam bentuk kegiatan seperti pelatihan-pelatihan, pembuatan lilin seperti yang kami lakukan tahun kemarin itu ada pembuatan lilin aroma terapi, kemudian juga ekoprint dan pembuatan handicraft ya, sama kue. Jadi dari situ awalnya emang sedikit demi sedikit, jadi masyarakat bisa memahami bahwa buku itu bukan hanya sekedar untuk dibaca, tetapi sebenarnya lebih untuk dipraktekkan. Karena sekarang paradigma perpustakaan itu berubah, bukan hanya tempat membaca buku, tetapi juga tempat berkegiatan. Jadi tidak monoton gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Luar biasa ya, mendukung pengembangan sumber daya manusia. Betul. Dan sekaligus juga dengan itu menjadi bekal untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Karawang ya Bu ya, dengan pelatihan-pelatihan dari membaca kemudian dipraktekkan gitu ya. Pelayanannya seperti apa ini? Di mana saja perpustakaan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk perpustakaan keliling nih, di spot mana saja? Dan barangkali ada jadwal khusus hari apa begitu, atau di momen apa? Untuk jadwal kami, jadwal perpustakaan, untuk perpustakaan umum daerahnya sendiri, kita jam layanan itu hari kerja Senin sampai dengan Jumat dari jam 8 sampai jam 15 atau jam 3 sore. Dan kami pun hari Sabtu tetap buka karena ada banyak permintaan dari teman-teman masyarakat yang lain. Mungkin karena kerja di perusahaan, kerja sip gitu ya, tidak bisa di jam-jam tertentu yang sudah kami tetapkan.
Jadi ada permintaan di hari Sabtu. Di hari Sabtu kami tetap buka mulai dari jam 10 sampai jam 14 atau jam 12 siang. Peminatnya memang biasanya kisaran usia berapa, Bu? Wah, peminatnya banyak sekali, dari mulai Yang aktif begitu. Ya, kami pun telah menerima kunjungan dari adik-adik PAUD gitu, dari sekolah-sekolah kami terima kunjungan, seperti wisata gitu ya, ke kami gitu. Terus lagi kami pun membuka layanan di hari Minggu. Di Car Free Day kami tetap Hari buka. Minggu juga tetap Hari kerja ya, Minggu Bu ya? tetap buka, ya. Dengan perpustakaan keliling itu. Iya. Perpustakaan keliling standby di depan Di mana itu? Pendopo Karangpawitan. Pendopo Karangpawitan. Ya. Nah, untuk yang tadi Tevika maksud untuk perpustakaan keliling yang kita mempunyai 3 armada itu, kami melayani 297 desa, 12 kelurahan se-Kabupaten Karawang. Nah, jadwal-jadwalnya tidak kami tentukan, tapi ada permintaan dari sekolah-sekolah bersurat kepada kami, nanti di jadwal kapan dan di mana. Itu semua layanan gratis, semua layanan gratis. Jadi jangan sungkan lah ya. Iya. Cukup bersurat hubungi kami, mangga, sekolah-sekolah ataupun mungkin komunitas yang lainnya bisa. Tidak dipungut biaya Tidak ya. dipungut biaya. Biasanya kalau udah berbicara biaya, ini agak sungkan. Enggak, insya Allah Enggak ya? gratis ya. Oke, baik Ibu. Semoga harapan-harapannya terpenuhi ya, terwujud targetnya. Seperti halnya tadi ada tantangan bagaimana mengembangkan, ingin mempunyai gedung yang representatif yang memang ada di barisan depan ya. Supaya mudah terlihat, wah ini ada perpustakaan begitu ya. Masalah gitu. Tidak mojok. Iya, tidak mojok. Baik, dan juga tentunya harapan kita semua bahwa masyarakat Kabupaten Karawang lebih dapat meningkatkan minat terhadap literasi, khususnya melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan. Terima kasih Ibu, Bapak atas penjelasannya dan kehadirannya di siang hari ini. Baik, pendengar dan pemirsa channel Diskominfo Kabupaten Karawang, demikian perbincangan saya Vika bersama Ibu Rina Herawati Esos, Kabid Perpustakaan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Karawang, yang sekaligus juga didampingi Bapak Yusuf Ranggawe SS, beliau pustakawan ahli Madya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.